Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa dari Prodi Hukum Pidana Islam NIM 240104084 dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar hukum dagang dan muamalah maliyah. Kita akan membahas yang pertama tentang pengertian hukum dagang. Sebelum kita mengkaji pengertian hukum dagang, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain, atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disingkat dengan KUHD dibagi atas dua, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika disimak secara seksama, pasal demi pasal dari KUHD tidak ditemukan definisi daripada hukum dagang. Mengingat pentingnya arti untuk memahami makna hukum dagang, untuk itu ada baiknya kita menyimak beberapa rumus hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana. Antara lain, yang pertama, hukum dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Yang kedua, hukum dagang yaitu keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam satu buku, yaitu buku 2 dalam buku BW baru Belanda. Yang ketiga, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Setelah kita mempelajari tentang pengertian hukum dagang, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum dagang. Beberapa sumber hukum dagang diantaranya, yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu yang pertama, KUH Perdata atau khususnya buku 3 perihal perikatan. Yang B, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang C, peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar KUHD seperti koperasi, paten, merek, perum, terjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain. Yang kedua, hukum tertulis. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya, KUHD terdiri dari 2 buku, yaitu yang pertama buku 1 tentang perdagangan, yang B, buku 2 tentang hukum laut atau hukum maritim. Adapun bagian yang penting dari hukum perdata yang mengatur tentang perdagangan ialah buku 3 KUH Perdata perihal perikatan atau hukum perikatan dan ketentuan-ketentuan tentang badan hukum atau regis. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih sejarah tentang hukum dagang di dunia dan di Indonesia. Hukum dagang di dunia terjadi antara 1000 sampai 1500 di Eropa abad pertengahan yang berpusat di Genoa, Venesia, Marseille, Florence, dan Barcelona. Kodifikasi hukum dagang pertama kali ditulis oleh Prancis dengan nama Ordonnance du Commerce pada tahun 1673. Undang-undang ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia bisnis, mulai dari perdagangan bank, entitas, komersial, sekuntas, dan kebangkrutan. Karena terjadi banyak masalah bisnis yang tidak dapat diselesaikan ketika menggunakan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis. Pada tahun 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang lainnya dengan nama Ordonnance de la Marine
ini mencakup semua aspek perdagangan dan pelayaran, misalnya dalam perdagangan maritim. Kedua undang-undang ini menjadi acuan lahirnya Code of Commerce bermula di Prancis tahun 1807 yang berisi berbagai peraturan hukum di bidang dagang. Sejak abad pertengahan, undang-undang ini juga menjadi acuan hukum dagang di Belanda dan di Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda. Belanda menerapkan Wetboek van Koophandel diterbitkan sejak tahun 1847, namun baru berlaku sejak 1 Mei 1848. Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya muncul Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel dan berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 KUHD. Indonesia memiliki 2 kitab, yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban pelayaran. Setelah kita membahas tentang pengertian hukum dagang, sumber hukum dagang, sejarah hukum dagang, kita akan memasuki tentang pengertian muamalah maliyah fikih. Pengertian muamalah maliyah fikih dalam bahasa disebut dengan faham atau tahu, sedangkan menurut istilah yang digunakan para ahli fikih atau fuqaha, fikih ini adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamaliyah secara bahasa berarti dari kata a'mal ya'milu muamalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz fikih, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Dengan demikian, muamalah maliyah berarti aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan perolehan harta dan benda. Artinya, muamalah maliyah adalah kegiatan hubungan manusia dengan manusia yang dimana berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan Islam, muamalah maliyah menduduki posisi paling penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Karena itu, hukum mempelajari muamalah maliyah yaitu fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu dihabiskan seorang manusia untuk kegiatan muamalah, yaitu mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Fikih muamalah maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.